Ini kita bisa dapat NPV minus semua ya. Untuk A itu 16.460, NPV B-nya 25.867. Udah tahu kan ya cara ngitungnya gimana? Udah nggak perlu dipangkat-pangkat lagi. Jadi cuman ya udah tinggal dikali aja. Kali ini C-nya dikaliin sama diskon faktornya yang tinggal dikali. Karena diskon faktor ini merupakan hasil tadi ya, 1 plus R pangkat N. Udah hasilnya itu ini. Jadi tinggal dikaliin biasa. Udah, dapat ya secara NPV. Berarti apa? Dua-duanya tidak menguntungkan. Karena dua-duanya minus. Paham ya? Kemudian untuk payback. Nah, karena dimintanya payback ya, payback berarti kan kita ingat kalau payback period itu ada dua macam, payback period dan discounted payback period. Kalau discounted kan kita menggunakan present value, karena apa? Dia ada tingkat bunganya dan itu merupakan perbaikan dari caranya payback period. Nah, berhubung di sini kan kita nggak diminta discounted, berarti ya udah hitung aja paybacknya berapa kayak gitu. Kalau secara payback, udah ya secara kasat mata aja udah kelihatan proyek A 6 tahun baru bisa kebayar. Ya kan dia 60 juta, tiap jutanya 10 tahun, berarti kan 6 tahun baru bisa kebayar. Untuk proyek B, dia belum bisa terbayar sampai akhir. Karena kalau kita jumlahkan semuanya, ini dia pada akhirnya masih minus, udah 6 tahun tuh masih belum bisa mengcover 72 juta. Paham ya sampai sini? Kalau misalnya nih disuruh ngitung discounted, ya udah berarti tinggal dikaliin, kan tadi PV-nya udah tahu kan, PV-nya tinggal dikaliin aja, PV-nya tinggal dikaliin ini sama discounted, ya udah dapat hasilnya berapa di list, kemudian kita harus hitung. Tapi harusnya kalau misalnya discounted dia justru lebih nggak bisa mengcover ya, karena hasilnya pasti lebih rendah kayak gitu. Paham ya sampai sini? Kemudian untuk IRR ini saya belum menghitung, jujur, karena IRR itu trial and error ya, udah mutlak tadi nggak sempat coba-coba, tapi kita lihat 10% kan, kalau ini kalau tingkat bunga misalnya 10%, coba aja misalnya kalau 13% berapa kayak gitu. Ada yang bersedia coba-coba? Saran saya kalau keluar IRR dikerjakan paling akhir aja. Jadi tetap ya sistem mengerjakan ujian itu kerjakan yang bisa dulu. Benar-benar ya udah yang mudah yang bisa cepat dikerjakan dulu semuanya sampai selesai. Jadi ada beberapa proses scanning kayak gitu. Yang pertama kerjakan yang gampang dulu, semuanya dikerjakan. Begitu udah selesai, mulai masuk yang kira-kira ragu-ragu. Pasti kan ada ya. Kalau soal kita merasa oh kita bisa kayak gitu. Oh aku ingat tapi agak-agak lupa kayak gitu. Jadi ragu-ragu baru kerjain itu. Terakhir udah scanning lagi, ngerjain lagi. Terakhir baru yang kira-kira butuh waktu lama, meskipun sebenarnya nggak sulit ya. Kayak IRR kan sebenarnya nggak sulit, tapi dia butuh waktu lama karena apa? Coba-coba kayak gitu. Baru dikerjain terakhir. Jadi ujian kan kita bermain dengan waktu ya, gimana caranya memanage waktu. Itu. Baru terakhir yang membutuhkan waktu lama, pokoknya yang paling sulit dan butuh waktu lama, kerjakan paling terakhir. Kalau memang nggak nutut waktunya, ya udah. Ini kan multiple choice kan, tinggal ini jawabannya bisa dipilih. Oh nggak boleh ya, harusnya nggak boleh pilih. Dikerjakan semua, cuman memang waktunya kadang nggak nutut ya. Jadi ya mau nggak mau kayak gitu. Itu saran saya.
Seperti itu. Oke, kita lanjut. Sekarang yang nomor 8. Jadi udah diketahui ini laporan rugi laba ruginya, income statement. Ditanyakan kas masuk bersih. Ini ada di halaman itu di modul ada yang salah. Ini di halaman 4.2 dia ada yang salah ya. Tadi saya bingung banget ini ya. Penyusutan ini kita lihat tabel 4.1. Penyusutan itu harusnya bukan 1.500 tapi 500 juta. Jadi di modul ini berusaha menunjukkan bahwa perhitungan manual kayak misalnya kas masuk dikurangi kas keluar lagi itu bisa dapat kas masuk bersih. Tapi ada juga cara cepatnya yaitu laba setelah pajak ditambah penyusutan. Jadi kalau kita lihat di tabel 4.1 itu kan ada penjualan ya, ada biaya-biaya sifatnya tunai. Nah, kas masuknya kan dari penjualan. Kalau di sini asumsinya semua penjualan tunai ya. Kecuali kalau diketahui penjualannya sebesar misalnya 1 juta. Penjualan secara tunai sebesar 500.000, berarti yang kita pakai 500.000. Karena di sini bilangnya kas kan, berarti yang kita pakai ya yang cuman yang tunai-tunai aja kayak gitu. Nah, kas masuk dianggap semuanya ini jadi 2.000 ya, dianggap semuanya tunai, berarti 200 juta. Kemudian kas keluar, jelas kan biaya yang mengurangi juga biaya yang bersifat tunai. Jadi uangnya keluar secara tunai gitu. 1.000 juta. Kemudian ada kas keluar lagi kan untuk pajak. Kita bayar kan secara tunai pajak 150 juta, dapat yang namanya 850 juta. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya pakai cara cepatnya, kas masuk bersih sama dengan setelah pajak ditambah penyusutan juga bisa. Jadi tinggal 350 ditambah 500, hasilnya juga 850. Kayak gitu. Jadi ingat ya, penyusutan di sini bukan 1.500 tapi 500 juta. Sampai sini paham? Berarti untuk menjawab ini 8 berarti gimana? Ada yang bisa jawab? Gimana? Kalau mau gampangnya ya tinggal ini. Laba setelah pajak kan 3.900.000 ditambah penyusutan 1.500.000. Paham ya? Sampai sini pertanyaan? Tinggal 3.900.000 ditambah biaya penyusutan.